Alright, hello everyone. I would like to welcome all of you to the first episode of my English lesson. Jadi di channel ini kita bakal belajar bahasa Inggris bareng-bareng dan aku bakal ngejelasin semua materi-materi bahasa Inggris yang perlu kalian ketahui. Mulai dari materi-materi dasar, yang mana ini akan menjadi pondasi untuk kalian lebih paham dan ngerti bahasa Inggris nantinya. Dan seiring waktu kita bakal belajar materi-materi bahasa Inggris yang lebih sulit, lebih advance, yang mungkin bakal sering kalian temui di sekolah atau ketika kalian preparation untuk melakukan IELTS atau TOEFL. Semua materi di channel ini bakal gratis, free to access, so you just have to watch, you just have to follow all of the lessons, and you can do all the exercise that I will give you, and then you don't have to pay for anything, so it's 100% free. Dan aku harap ilmu yang bakal kita pelajari bareng-bareng ini nantinya bakal jadi berkah. So you can speak English well and improve your skill, knowledge in English. Oke, without any further ado, let's start the lesson. Jadi pada episode pertama ini kita bakal belajar tentang introduction to parts of speech atau bagian-bagian dari kalimat tuh intinya. Jadi setiap kalimat itu kan terdiri dari kata-kata ya, dan kata-kata itu memiliki perannya masing-masing, ya nggak? Nah, kita perlu tahu apa aja peran setiap kata di dalam kalimat, sehingga kita tahu fungsinya apa aja gitu. Oke, langsung aja kita mulai. Peran pertama dari sebuah kata di dalam kalimat adalah sebagai noun. Noun itu apa? Noun itu bahasa Indonesia adalah kata benda. Kata benda adalah kata yang mendefinisikan atau yang melabeli semua hal-hal yang ada di sekitar kita. Coba kalian lihat semua hal di sekitar kalian, apa aja yang bisa kalian lihat? Mungkin ada pintu, ada jendela, ada laptop, ada handphone, ya nggak? Atau mungkin ada teman kalian. Nah, semua itu masuknya sebagai kata benda, mengidentifikasikan atau melabeli gitu. Nah, noun ini nggak cuma benda, tapi juga bisa makhluk hidup, baik manusia maupun hewan, oke? Ataupun benda yang tidak bisa kita lihat. Kalau kalian lihat di sini, secara wujud, kata benda itu dibagi menjadi dua. Ada yang konkret, ada yang abstrak. Konkret itu adalah kata benda yang bisa kita lihat wujudnya dan bisa kita pegang. Contohnya kayak apa? Kayak table, table itu meja, cat, cat itu hewan, school, school itu sekolah, kita bisa lihat gedung sekolahnya, ya nggak? Terus apple, buah-buahan gitu. Laut, laut juga kita bisa lihat, oh ada airnya gitu, ada ombaknya. Nah, sedangkan abstract nouns atau kata benda abstrak itu adalah kata benda yang tidak bisa kita lihat wujudnya, tapi biasanya bisa kita rasakan. Contohnya kebahagiaan, cinta, kebebasan, keadilan gitu. Nah, semua itu sesuatu yang tidak bisa kita lihat tapi bisa kita rasakan dan itu masuk sebagai kata benda juga. Dalam bahasa Inggris, secara tata bahasa, kata benda juga dibagi berdasarkan jumlah bendanya. Ada yang singular, singular itu berarti bendanya cuma satu. Contohnya kayak book, buku. Tapi kalau plural, plural itu lebih dari satu. Dia maka berubah jadi books. Lihat di ujungnya ada kata S. Nah, biasanya di bahasa Inggris, kalau bendanya lebih dari satu, kita pakai huruf S di ujungnya. Yang tadinya cuma satu, book. Ketika lebih dari satu, jadinya books tambah S. Nah, ada juga yang countable. Countable itu yang bisa dihitung. Biasa kalau bisa dihitung, kita pakai angka. Satu, dua, tiga, gitu. Nah, contohnya kayak di sini nih. Three chairs. Tiga kursi. Ada juga benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya apa? Air. Air kan nggak bisa kita hitung kan? Contohnya kayak satu air, dua air, apa bisa kita hitung? No. Right? Nah, kenapa sih kita perlu pusing-pusing untuk membedain mana yang satu, mana yang lebih dari satu, mana yang bisa dihitung, mana yang nggak bisa dihitung? Mungkin kalian bertanya-tanya tentang itu. Oke, jadi di bahasa Indonesia, kita tidak terlalu memperhatikan jumlah benda. Ya nggak? Kalau kita punya buku, kita cuma bilang, oh aku punya buku. Gitu. Kalau bukunya lebih dari satu, ya kita tetap bilang, aku punya buku. Gitu. Tapi kalau bahasa Inggris, kalau bendanya satu atau bendanya lebih dari satu, maka bentuk bahasanya akan berubah. Dia bakal beda. Kayak kita lihat aja simpelnya gini. Ini book nggak pakai S kalau dia cuma satu, tapi kalau dia lebih dari satu pakai S, itu aja udah berubah kan bentuknya kan. Dan itu bakal ngaruh banget, apalagi kalau kalian ngambil tes bahasa Inggris, entah TOEFL, entah IELTS, entah kalian ujian di sekolah tentang uh, kata benda, itu bakal ngaruh.
Terus yang countable sama uncountable, dia tetap bahasanya juga bakal berbeda. Kalau dia countable, nanti ketika ngomong bisa pakai to be are kalau bendanya lebih dari satu. Tapi kalau dia uncountable, dia selalu pakai is misalnya. Jadi bakal bakal ngaruh banget ke tata bahasa. Oke, dan kita bakal ngebahas ini lebih jauh nanti. Ada spesifik videonya. Kita bakal belajar semua tentang noun di situ. Di sini hanya sebagai perkenalan aja, fungsi noun itu apa gitu. Oke. Nah, noun, kata benda di dalam kalimat bisa berfungsi sebagai subjek, bisa berfungsi sebagai objek. Kalian pasti udah nggak asing dengan yang namanya subjek dan objek. Apalagi di pelajaran bahasa Indonesia di sekolah, itu sering banget kita dengar subjek, objek, predikat, keterangan. Ya nggak sih? Subjek itu apa sih? Coba kita lihat, subjek adalah pelaku, pelaku kegiatan. Noun tadi kan nggak cuma orang ya, bisa benda, bisa hewan juga. Nah, baik benda, hewan, atau orang, ketika dia menjadi subjek, maka dia menjadi pelaku kegiatan. Contohnya di kalimat ini, teacher explains the lesson. Guru menjelaskan pelajaran. Oke. Nah, di sini gurunya, noun kata benda, dia adalah subjek kategorinya. Nah, dia melakukan kegiatan. Kegiatannya apa? Explains, menjelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan lesson. Oke. Nah, noun ini juga bisa sebagai objek. Objek itu apa? Objek itu adalah penerima kegiatan, penerima aksi gitu. Nah, coba kita lihat teacher explain the lessons. Guru menjelaskan pelajaran. Di sini pelajaran juga termasuk sebagai noun, kata benda, pelajaran. Oke, itu juga masukkan noun. Tapi fungsi di sini adalah sebagai objek karena dia yang menerima aksi. Guru yang menjadi pelakunya melakukan apa? Melakukan penjelasan. Menjelaskan apa? Menjelaskan pelajaran. Pelajaran ini mendapatkan aksi, dijelaskan oleh guru gitu. Nah, contoh kedua, she bought a book. She ini sebagai subjek, right? Terus bought ini sebagai kata kerjanya. Terus book di sini noun, fungsinya sebagai objek karena dia yang menerima aksinya. Dia dibeli gitu. Oke. Terus noun ini juga bisa sebagai complement. Complement ini pelengkap gitu. Pelengkap kalimat. Contohnya kayak she is a doctor. Doctor ini noun person karena dia mengacu pada orang gitu kan. Nah, she ini sebagai subjek, is ini sebagai kata kerja bantu, dokter ini menjadi pelengkapnya gitu. Oke, jadi kata benda di dalam kalimat fungsinya bisa sebagai subjek, objek, atau komplement, pelengkap. Sejauh ini paham? Kalau ada yang kalian bingung kan, boleh tanya di kolom komentar. Nanti aku bakal jawab sebisanya. Oke. Selanjutnya kita ada pronoun. Pronoun itu bahasa Indonesia adalah kata ganti orang. Oke, kata ganti orang, fungsinya apa? Fungsinya adalah menggantikan nama objek atau nama orang, biar di dalam kalimat tidak terjadi pengulangan kata. Contoh, coba kita lihat ya. Di sini ada kalimat, wait a minute. Hmm, Coba kita baca bareng-bareng. John went to John's house and John saw John's dog. Coba kalian lihat dan perhatikan, apakah kalimat itu menurut kalian enak didengar? I don't think so. Why? Kenapa? Karena ada pengulangan kata yang keseringan. Terlalu banyak pengulangannya ya nggak? Apa tuh yang diulang tuh coba? Kata-kata nih, John terlalu banyak ya nggak? John went to John's house and John saw John's dog. Ah, gak enak banget denger pemborosan gitu. Nah, tugasnya pronoun kata ganti orang itu menggantikan John biar dia nggak ngulang-ngulang terus gitu. Nah, John itu kan cowok. Coba kita lihat nih yang bagian awal, John's house, rumahnya John. Kalau dia membahas tentang kepemilikan, kita pakainya posesif, adjektif misalnya. Di sini John melihat anjingnya John. Nah, John di sini sebagai subjek. Oke, kalau subjek berarti pakainya he gitu. Nah, tugasnya pronoun itu kan menggantikan menggantikan kata objeknya gitu, biar nggak ngulang-ngulang. Jadi coba kita lihat, John went to his house and he saw his dog. Nah, kalimat yang ini lebih enak didengar nggak sih? Nggak terlalu ngulang-ngulang gitu. Pronoun di dalam bahasa Inggris ada beberapa tipe. Ada subject pronouns, object pronouns, possessive pronouns, reflexive pronouns, relative pronouns.
Ini bakal kita pelajari lebih lanjut nanti di materi tentang pronouns itu sendiri. Oke, di sini kita cuma sekilas saja. Nah, bedanya apa sih possessive, subject pronouns, object pronouns? Contohnya gini aja. Saya suka kamu. Oke. Di sini sayanya sebagai siapa? Sebagai apa fungsinya? Sebagai subjek. Karena dia melakukan kegiatan. Kegiatannya apa? Suka. Terus objeknya apa? Kamu. Berarti kalau bahasa Inggrisnya gimana? Saya sebagai subjek. Kita lihat yang subjek. Subjek. Saya bahasa Inggrisnya apa? I. Oke. Berarti kita tulis di sini. I. Terus, suka bahasa Inggrisnya apa? Like, ya nggak? Like. Terus di sini, kamu, fungsinya terus sebagai apa? Jack. Kita berarti nggak bisa pakai yang bagian sini, subject you, subject pronouns ini nggak bisa. Berarti kita harusnya pakai object pronouns, dan kebetulan sama. Oke, jadi bahasa Inggrisnya adalah I like you. Contoh lagi, kalau misal kita balik kalimatnya. Kamu suka saya. Kita taruh sini aja. Oke, kamu suka saya. Di sini kamunya sebagai apa? Sebagai subjek, ya nggak? Sukanya sebagai kata kerja, sayanya sebagai objek. Kamunya sebagai subjek, kita lihat di sini subjek, kamu, berarti you. You, bahasa Inggris suka apa? Like, you like. Terus sayanya sebagai objek. Kita lihat yang objek-objek. Me, berarti bahasa Inggrisnya adalah you, like me. Oke, bisa nggak kalau kita bilang you like I? Of course not. We cannot say that. Ini salah ya. You like I. No, it's wrong. Karena I di sini fungsinya sebagai objek. Salah. Karena I di sini, I itu harusnya sebagai subjek. Tapi di sini di kalimat ini dia objek. Jadi harusnya pakai me, nggak bisa pakai I. Oke. Nah, di dalam kalimat pronouns itu kan tadi menggantikan nama bendanya atau nama objeknya. Objek atau benda tadi apa? Noun. Jadi, pronoun ini kalau di dalam kalimat, dia juga bisa berperan sebagai subjek, bisa juga berperan sebagai objek. Sama kayak noun tadi. Contohnya, she is my best friend. She di sini, dia kan di awal kalimatnya nggak? Berarti dia jadi subjek. She itu kan dia perempuan. Nih, dia perempuan. Jadi dia fungsinya di sini sebagai subjek. Kalau objek, tadi jadinya gimana? I met him. Him itu dia laki-laki. He itu kalau dia sebagai subjek, him itu dia sebagai objek. Oke. Terus untuk posesif dan refleksif bakal kita pelajari lebih lanjut nanti. Oke, kita lanjut ke kata selanjutnya. Peran kata selanjutnya. Verb, kata kerja. Verb adalah kata kerja dan ini kunci utama di dalam bahasa Inggris. Mostly kalimat itu pakai kata kerja. Kata kerja umumnya adalah kata yang menunjukkan kegiatan. Biasanya action verb itu adalah kegiatan yang berkaitan sama fisik. Berlari, makan, menulis, melihat, berbicara. Itu semua kata kerja yang menggunakan fisik. Oke? Di dalam bahasa Inggris ada juga yang namanya linking verbs. Linking verbs itu adalah kata kerja yang nggak bisa berdiri sendiri. Kata kerja yang harus diikuti sama pelengkapnya. Pelengkapnya bisa dalam bentuk noun atau adjektif. Adjektif itu kata sifat. Linking verbs itu contohnya ada to be. To be itu is, am, are. Kalau dia bentuknya masa sekarang sama was, were. Kalau dia bentuknya masa lampau. Itu nanti bakal kita pelajari di series tentang tenses. Tunggu aja. Oke, pantengin aja terus. Terus ada seem, terlihat, become, menjadi, feel, merasakan, look, terlihat, appear, muncul. Biar kalian nggak pusing, ini kita lihat contohnya ya. Kita pakai kata-kata feel. I feel happy. Aku merasa apa? Bisa nggak kalau kalian bikin kalimat I feel aja? Aku merasa. Nggak bisa kan? Merasa apa? Nah, itulah yang dinamakan linking verbs. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Dia harus ada pelengkapnya. I feel happy. Oh, aku merasa bahagia. Di sini happy itu merupakan adjektif. Adjektif. Kata sifat. Oke. Nah, contohnya lagi. Look. You look. Kalau kita bikin kalimatnya, you look aja nggak bisa. Karena bahasa Indonesianya adalah kamu terlihat. Kamu terlihat. Terlihat apa? Terlihat gila. Gitu. Oke. You look tired. Gitu. Kamu terlihat lelah. Tired ini juga adjektif. Dia menjadi pelengkap. Dia melengkapi kata-kata look, verb look. Jadi, feel sama look ini kata kerja yang nggak bisa berdiri sendiri. Dia harus diikuti sama pelengkapnya. Pelengkapnya tadi apa? Adjektif sama noun. Adjektif sama noun. Contoh yang enam gimana? Coba kita lihat ya. Ini kan ada to be nih. Ya nggak? Kita coba nih bikin kalimatnya. I am a
student. Aku seorang siswa, aku seorang murid. Nah, M ini dia jadi linking verbs, kata kerja yang nggak bisa berdiri sendiri, diikuti sama pelengkapnya. Pelengkapnya apa? Nih kata benda. Jadi kan aku udah bilang tuh, kata benda tuh bisa dalam bentuk orang. Student, murid, tuh masuknya kata benda. Jadi, I ini subject, M ini linking verbs, student ini noun. Oke, contoh lagi nih. I become a hero. Aku menjadi seorang pahlawan. Nah, pahlawan ini juga kata benda, guys. Aku menjadi pahlawan. Become ini nggak bisa berdiri sendiri, kan? I become. Aku menjadi. Menjadi apa? Ya nggak? Nggak bisa dia berdiri sendiri. Dia harus ada pelengkapnya. Oh, menjadi pahlawan. Pahlawan ini kata benda, noun. Nah, oke lanjut. Kita ke auxiliary verbs. Auxiliary verbs ini sebenarnya hampir mirip sama linking verbs. Kata kerja yang nggak bisa berdiri sendiri. Bedanya apa? Bedanya, linking verbs ini harus diikuti sama adjective dan noun. Tapi kalau auxiliary verbs harus diikuti sama verbs lain. Jadi kalau auxiliary verbs diikuti sama kata kerja lain. Kata kerja yang diikuti kata kerja lain. Ada do, does, did, have, has, had, will, can, and so many. Sebenarnya ada lebih dari ini. Gimana kita tahu kalau itu auxiliary verbs? Gimana kalau kita tahu itu linking verbs? Well, you have to memorize it, guys. Harus hafalan, ya. Jadi harus rajin-rajin hafalan. Nah, contohnya gimana? Gini, I will study. I itu artinya aku, will itu artinya akan, study itu belajar. Will di sini dia jadi auxiliary verbs, kata kerja bantu. Aku akan belajar. Belajar itu verb kan, kata kerja kan? Belajar, kegiatan kan? Kata kegiatan kan? Nah, jadi will ini nggak bisa berdiri sendiri. Dia harus diikuti sama kata kerja lain gitu. Kata kerjanya apa nih? Belajar. Contoh lagi, can misalnya. I can swim. Can itu bahasa Indonesianya apa? Bisa. Jadi, I ini subjek, can ini kata kerja bantu, swim ini kata kerja utamanya. Aku bisa berenang. Nah, sejauh ini paham ya? Action verbs itu kata kerja yang bisa berdiri sendiri, yang berkaitan sama fisik. Contohnya kayak menonton, melukis, membaca. Itu kan kalau kita bikin kalimatnya kan bisa berdiri sendiri, ya nggak sih? Aku membaca gitu. Aku menonton. Kamu lagi apa? Oh, aku lagi tidur gitu. Dia bisa berdiri sendiri. Sedangkan linking verbs, dia nggak bisa berdiri sendiri, dia harus diikuti sama adjective dan noun. Sedangkan auxiliary verbs itu ada kata kerja yang diikuti sama kata kerja lain, kata kerja utamanya. Oke? Dah, segini paham ya? Kalau ada pertanyaan, tanya aja di komen. I will try to answer your questions my best. Let's continue. Ada yang namanya adjective. Adjective itu apa, guys? Ada yang tahu nggak? Ya, kata sifat. Nah, adjektif itu di dalam kalimat fungsinya adalah menjelaskan kata benda. Coba kita lihat nih, describing nouns, menjelaskan kata benda. Contohnya ada kata benda car. Car itu apa? Mobil. Nah, ini contoh kalimatnya. He bought a new car. Dia membeli mobil baru. Mobilnya yang kayak gimana? Oh, mobilnya baru. Nah, itu namanya adjektif. Dia menjelaskan kata benda. Contohnya lagi, aku punya teman yang gila. I have crazy friend. Aku punya teman. Temannya yang kayak gimana? Oh, temannya gila. Nah, ini yang namanya adjektif. Dia menjelaskan noun. Lagi, ya nggak? Kalau kalian bingung. Dia perempuan, she has rambut panjang. Rambut panjang, long hair. Hair ini jadi kata benda. Kata benda tadi apa? Noun. Ya nggak? Dia punya rambut. Rambutnya yang kayak gimana? Oh, rambutnya yang panjang. Nah, ini yang namanya adjektif. Kalau dia sebagai penjelas kata benda, dia letaknya sebelum kata bendanya. Coba kita lihat ini kata bendanya di belakangnya nggak? Nah, adjektif itu di depannya. New car, crazy friend, long hair. Dia kebalikan sama bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan kata sifatnya di belakang. Teman, gila, rambut, panjang, mobil, baru. Gitu. Kebalikan sama bahasa Indonesia. Terus, dia juga bisa setelah linking verbs. Tadi linking verbs apa coba? Kalau kalian lupa balik lagi ke menit-menit sebelumnya. Linking verbs itu adalah kata kerja yang nggak bisa berdiri sendiri dan harus diikuti sama apa? Noun atau adjektif. Contohnya gini, the sky is blue. Nah, blue di sini kata sifat, dia ngejelasin langitnya yang kayak gimana. Oh, langitnya biru. Contoh lagi, this cake tastes delicious. Kue ini kata kerja linking verbs, dia nggak bisa berdiri sendiri. Kue ini terasa apa?
Delicious. Delicious ini jadi penjelasan. Penjelasan psikik gitu. Gitu ya. Paham ya? Oke. Kita lanjut. Ada juga yang namanya adverb. Adverb ini kata keterangan. Biasa dia memberikan kejelasan gimana, kapan, bagaimana. Dia ngejawab pertanyaan-pertanyaan itu. Verbs ini kalau di dalam kalimat biasa dia memodifikasi kata kerja. Maksudnya apa sih memodifikasi kata kerja? Gini. She runs quickly. Dia berlari. Larinya yang kayak gimana? Oh, larinya yang cepat. Quickly. Nah, adverb ini mirip sama adjektif. Cuman, adjektif itu kan kata sifat. Kata sifat itu menjelaskan kata benda. Sedangkan adverb, dia bisa menjelaskan tentang kata kerja, tentang verbs. Dia berlari. Larinya yang gimana? Oh, larinya yang cepat, yang kencang. Gitu. Kalau adjektif tadi, dia punya tas misalnya. Tasnya yang gimana? Oh, tasnya yang besar. Nah, itu adjektif. Dia memodifikasi tentang kata benda. Kalau adverb, dia memodifikasi tentang kata kerja. Gitu. Contoh lagi, mereka bernyanyi. They sing beautifully. Mereka bernyanyi. Bernyanyinya yang kayak gimana? Oh, bernyanyinya dengan indah. Nah, tapi adverb itu nggak cuma memodifikasi kata kerja. Dia juga bisa memodifikasi kata sifat, guys. Misalnya gini, dia itu pintar. Oh, pintarnya yang kayak gimana? Pintar banget, pintar aja, atau standar kan? Oh, yang pintar sekali gitu. She is very smart. Smart ini kan kata sifatnya nggak? Oh, dia tuh sifatnya gini loh. Dia tuh pintar anaknya. Pintarnya yang kayak gimana? Oh, dia pintar banget. Nah, bangetnya ini adverb gitu. Terus gini, he was quite happy. Dia dia bla 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 bahagia. Oh, dia bahagia nih. Bahagianya yang kayak gimana? Bahagia tuh kan kata sifatnya nggak perasaan. Bahagianya yang lumayan gitu. Quiet. Nah, itu. Jadi dia bisa memodifikasi adjektif juga. Even dia bisa memodifikasi sama dirinya sendiri sesama adverbs. Dia berlari. Berlarinya yang kayak gimana? Berlarinya yang cepet. Cepet ini kan tadi adverb ya nggak? Adverb. Dia berlari. Berlarinya yang gimana? Oh, berlarinya yang cepet. Cepetnya yang gimana? Oh, cepet banget. Ah, gitu. Jadi dia bisa bisa sesama diri dia sendiri gitu, guys. Dia bisa memodifikasi sesama adverb. Sebagai ringkasannya nih, dia kalau memodifikasi verbs letaknya di belakang setelah verb. Kalau memodifikasi adjektif dia letaknya di depan. Kalau adverb itu kan kata keterangan, kan bisa juga kata keterangan waktu kan. Kalau kata keterangan waktu itu bisa di depan, bisa di belakang, itu menyesuaikan aja sih. Terus dia juga bisa di belakang. Itu nanti kita pelajarin lagi nanti ya. Di sini perkenalan aja. Oke, lanjut. Ada yang namanya preposition. Preposition itu kata depan. Kata depan itu biasa dipakai kalau kita mau ngomongin tentang lokasi, waktu. Lokasi dan waktu gitu. Contohnya di meja, di tahun 2005, ke taman, di bawah meja gitu. Itu kata depan. Oke, ada kata depan itu kita biasa pakai untuk mengatakan lokasi atau mengatakan waktu. Nanti kita pelajarin lagi. Itu kalian biasa identik sama ini preposition tuh. In, on, at. Ya nggak? Sering kan kalian denger kan? Bedanya apa? Fungsinya apa masing-masing in and at. Nanti bakal ada penjelasannya. Lanjut, ada yang namanya conjunction, guys. Conjunction itu kata hubung. Kata hubung tuh kalau bahasa Inggrisnya singkatannya fanboys. For, and, nor, but, or, yet, so. Kata hubung ya. For itu bisa untuk atau karena. And itu dan. Nor itu tidak dua-duanya. But itu tapi, or itu atau, yet itu belum, atau tapi juga bisa. So itu jadi. Jadi uh, conjunction itu kata hubung. Kata hubung itu bisa menghubungkan antar kata, antar klausa, antar frasa, atau antar kalimat. Kalau kita lihat contohnya di sini, she likes tea and coffee. Dia suka teh dan kopi. Ada kata dan ini kata hubung. Menghubungkan apa? Dia menghubungkan kata apa? Kata teh dan kata kopi. Terus ada juga nih, he was tired. Dia capek. Jadi dia tidur. He went to bed. Nah, di sini so ini menjadi kata hubung, menghubungkan
nih dua frasa-frasa ini. Ada juga subordinating conjunctions itu hmm, biasanya sebab akibat gitu. Ada because, although, if, when, while, since, as, unless, itu bakal kita pelajari lagi nanti. Terus ada correlative conjunction, ini materi agak tingkat tinggi nih, biasa di SMA. SMA atau SMP kelas 9 itu ada tuh pelajaran tentang either or, neither nor, both, and not only but also. Oke, jadi conjunction itu kata hubung ya guys ya. Terus terakhir kali ada yang namanya interjection. Interjection itu kata seruan. Itu biasa kalau di dalam teks atau bacaan cerita. Interjection tuh contohnya ini. Wow, that is amazing. Wow itu jadi interjectionnya. Mengekspresikan kekagetan gitu. Oh no! Nah, itu. I forgot my keys. Aku lupa kunciku. Nah, oh no-nya itu jadi interjection, kata seruan. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kekecewaan gitu, atau kesalahan. Oops, gitu. Hooray! Itu semua interjection. Oke. Jadi di bahasa Inggris itu ada yang namanya noun, ada yang namanya pronoun, ada yang namanya verb dan adverb, ada yang namanya adjective dan preposition, ada yang namanya conjunction dan interjection. Ini panahnya kebalik harusnya ke sini. Noun dan pronoun itu fungsinya bisa sebagai subjek dan bisa sebagai objek. Noun itu kata benda, pronoun itu kata gantinya. Jadi biar bendanya tuh nggak berulang-ulang, kita makainya pronoun. Tapi khusus buat yang hidup. Nggak juga sih. Yang mati juga bisa. Benda mati maksudnya. Benda mati juga bisa pakai pronoun. Ada namanya pronoun it, itu kata kata ganti benda gitu. Terus verb itu kata kerja, adverb itu kata keterangan. Dia bisa menerangkan kata kerja, bisa menerangkan adjektif, bisa menerangkan kata keterangan itu sendiri. Ada juga yang namanya adjektif. Adjektif itu kata sifat, dia menerangkan kata benda. Preposition itu kata depan. Conjunction itu kata hubung, interjection itu kata seruan. Guys, this is the end of our lesson today. Sejauh ini kalian paham semua nggak? Kalau ada yang kalian nggak pahami, boleh tanya di komen. Nanti aku bakal jelasin. Aku bakal jawab satu-satu. Oke? So, I would like to say thank you so much for watching this video. I hope you can understand it well. See you next lesson. Bye bye.